Hai guys, jumpa lagi dengan my channel. Not large, not small, just medium. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana kita mengupload image ataupun picture beserta dengan teks. Setelah kita upload dia ke screen, kita kirim dia ke database dan juga ke folder di sisi backend. Ya, sebelumnya kita sudah lakukan itu pembuatan form. Bagaimana kita membuat form menggunakan Flutter. Di sana ada nanti kita tombol untuk take picture from the phone, kemudian kita bikin text field 2 buah, kemudian tombol untuk mengirimkannya ke server. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengintegrasikan ya dari front end di sebelah kiri ke back end di sebelah kanan. Di sebelah kanan kita menggunakan database MySQL dan script language-nya menggunakan PHP. Jadi untuk mengintegrasikan dari front end ke back end ini, ya stepping-steppingnya perlu kita perhatikan di front end, yaitu ini. Sebelum kita mengirimkan image dan teks dari front end, di sisi kiri ini kan ada text field ya. Dua itu title dan description. Tentu harus kita bikin dulu controllernya agar dia bisa kita kirimkan ke sisi backend. Kemudian image yang akan kita kirim ini tentu kita buatkan dulu fungsinya, karena dia fungsinya ini nanti akan mengirimkan dia ke backend menggunakan network. Tentu kita menggunakan function asynchronous karena menggunakan network tentu membutuhkan waktu yang panjang. Oke, kemudian untuk ini kita menggunakan HTTP post. Baik, rekan-rekan, sebelum kita lanjut codingnya, rekan-rekan juga coba perhatikan, oke ya, sebelum itu juga nanti waktu take picture sini kita sisipkan di sini ya, text box tadinya di sini kan posisinya belum ada gambar sini. Pada saat take picture nanti image-nya atau picture-nya itu antara tombol text picture dengan title ini nanti akan ngisi di sini text box untuk menampilkan picture yang baru kita take picture dari kamera. Oke. Kemudian nanti ini adalah dependencies yang dia butuhkan yang kita import ya. Kemudian setelah kita setting dia dependencies-nya, kemudian di script kita tambahkan importnya. Oke, sebelum kita coding seperti biasa saya reminding lagi bahwa untuk melakukan coding itu kita sisipkan script kita atau function kita atau kelas kita itu di kelas underscore sini ya. Di area 4 paling atas, declaration of parameter dan create function di sini kita akan lakukan. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke scriptnya. Ini script yang udah kita bikin sebelumnya, yaitu untuk menampilkan ini. Tapi ini belum bisa diklik ya, belum ada impact-nya atau efeknya kalaupun dia diklik untuk mengirimkan data, karena script dari front end ke back end ini belum kita bikin. Nah, nanti pada saat dia sukses nanti kita suruh tampilkan di sini. Ini menampilkan bahwa masuk ke suatu page yang intinya bahwa upload kita itu sudah sukses. Baik, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kita akan membuat controller seperti yang tadi ada di sini. Ini controller ya. Oke, kita deklarasi terlebih dahulu controllernya. Oke, ini text file-nya ada title, ada description. Jadi kita bikin controllernya di class underscore sini. Untuk membuat controller seperti biasa, text editing controller,
Ya, nama misalnya untuk title kita taruh C. C itu artinya controller, yaitu hanya nama aja. Rekan-rekan bisa membuat apa saja di situ, no problem. Sama dengan text editing controller. Oke, yang berikutnya description. Text editing controller, descriptionnya C. Description sama dengan text editing controller. Oke, setelah kita deklarasi, kita insertkan controller name-nya itu di masing-masing field. Ini field yang untuk title di sini ya, title. Kita insertkan di sini controllernya. Controller, tadi nama controllernya adalah C title. Oke. Kemudian controller untuk description, ya kita pasangkan di controllernya. Kalau kita dekatkan sini bisa aja ini. Di sini bisa kita pasang controller. Kita pasang sini controller. Ini tadi C description. Oke, untuk pemasangan controllernya sudah selesai. Ini yang untuk yang pertama. Sekarang kita membuat fungsi. Ini kita hidden dulu. Image kamera. Ya, kita mungkin fungsi asinkronus. Kita kasih namanya terserah saja, tapi supaya sesuai name sama judulnya, kita bikin namanya image kamera. Oke. Jadi sudah kita deklarasi itu mana di underscore, nah di sini ya. Oke, sini kita bikin fungsi asinkronus selalu dimulai dari future, namanya underscore image kamera, fungsi asinkronus ya. Oke. Kemudian try. Dari sini bisa langsung kita lihat errornya ini menjadi feedback sama kita untuk mendeploy. Misalnya dia bilang try block must be followed by an on catch. Nah, diikuti oleh an on ya, on parameter platform exception. Kemudian must have a body. Catch clause must have a body. Catch clause must have a body. Ini bodinya harus kita siapkan sini ya. Oke. Nah ini. Kemudian dia bilang di sini bahwa exception variable ini is not used, belum digunakan. Jadi untuk sementara kita untuk sementara. Jadi itu nanti untuk menampilkan errornya. Jadi kita taruh sini print. Misalkan kita taruh file to pick image. Oke.
Kemudian kita buat suatu variabel image file, ya, var image file sama dengan, karena ini fungsi asinkronus, pasti await, ya, await image speaker. Jadi ini rekan-rekan, karena ini kita mau image speaker itu harus saya kasih batasannya dulu di sini ya, biar enak nanti. Ini kita mau kita pick, mau kita ambil gambar gitu menggunakan handphone kita. Jadi tentu ini harus kita buka dulu. Kita harus menggunakan, kita download dulu package yang terkait dengan itu menggunakan PubDev, ya. Jadi image speaker. Oke, ini. Oke, untuk menginstalnya klik sini installing. Caranya di dependensi kita tambahkan dulu ini dependencies. Klik copy, masuk ke PubSpec. Sini dependencies, sini, ya. Oke, kita download atau get package sini ya istilahnya. Kemudian satu lagi I/O, input output. Oh, ininya kita satu persatu kita selesaikan. Kita import dulu ini image speakernya, copy. Karena kalau kita tidak includekan ini packet ini bakalan error. Itu sudah sangat membantu kita. Oke, ini udah satu ya. Kemudian satu lagi kita membutuhkan I/O, input output. Ini I/O. Installing. Ini dia dependensiesnya. Copy. I/O. Oke, ini. Kemudian import, kita import itu ini package-nya, copy, masuk ke main.dat kita sini ya. Oke, ini kita download dulu get package. Mana tahu ada informasi misalnya dia tidak kompatibel versinya, harus kita apain. Jadi kita lihat dulu, kita download, kita tengok dulu reportnya di sini. Reportnya apakah sudah sesuai, apa ada yang harus kita perbaiki. Jadi yang ini tadi belum bisa kita lanjutkan, kita remark dulu ini karena kita harus mendownload package-nya terlebih dahulu. Oke ya, sudah. Oke. Kalau sudah kita download tadi sini, oke, kita lanjutkan. Ini. Var image file, await image speaker. Oke, image speaker. Dot pick image ini. Oke. Nah, source-nya kita kan nanti tujuannya mau ngepick ataupun tekan tombol dia menggunakan kamera kita itu. Jadi source-nya itu adalah image source. Mau dari mana? Misalnya kita mau dari kamera, image source kamera. Oke.
Berarti kalau ditekan tombol dia menghidupkan kamera. Kalau nanti kalau kita pilih sini image source gallery, tinggal dia mengambil dari galeri. Oke, karena tadi kita tunjuk kita dari menggunakan kamera, oke kita taruh sini. Udah kita deklarasi image filenya, ya. Kemudian kita lanjutkan if image file sama dengan null, oke, return. Oke. Kemudian kita bikin deklarasi dulu temporary file, picture temporary, kita kasih namanya picture temp sama dengan file image file yang di atas ya, ini dot pad titik koma. Apa ini kok nggak mau file image file pad position argument expected unfound missing argument. Ini pad. Berarti kita harus mendownload lagi package untuk pad. Oke, kita download lagi. Nah ini installing. Ini dependency pad-nya kita copy, kemudian kita pastekan dia ke pubspec dependency sini. Kemudian importnya ini import copy, kita import dia ke sini. Oke, kemudian ini kita download agar bisa nanti yang berkaitan dengan pad tadi itu bisa berfungsi. Artinya directory pad ini lagi download ya, biar dia nanti tidak merah. Coba kita ulangi lagi. File. Oke, ini image file dot pad. Why ini filenya kok masih name the name match define method file. Apa ini? Picture temp file image. Filenya belum kita deklarasikan. Ya, oke, sorry. File sini tadi namanya picture file. Oke. Oops.
File is defined library.html. Ini tidak boleh ada, membuat error dia. Tiba tadi muncul. Coba. Oke. Kita lanjutkan tadi pad-nya ya. Var temporary image pad. Oke, udah siap. Baru kita set state. Jadi picture file. Picture file. Loh, picture filenya kok tak ada? Picture file. Ini picture file. Kok picture temporer? Oke. Picture file. Sama dengan file picture temporer. Picture temp dot pad. Oke. Coba kita hot reload. Ya. Oke. Jadi kita sudah membuat ini di take picture sini. Ya, ini fungsi image kamera ya. Take picture ini image kamera. Untuk nanti pada saat ditekan dia akan membuka kamera, kemudian kita pilih, kita klik, nanti akan masuk dia ke dalam sini. Membuat size box untuk menampilkan apa yang kita take picture-nya melalui kamera. Oke, berarti fungsi daripada ini sudah kita buat. Coba kita lihat PowerPoint-nya lagi. Ini ya. Sekarang kita membuat fungsi upload. Fungsi upload. Jadi ini tadi fungsi untuk menghidupkan kamera, kita take picture-nya. Kemudian berikutnya saya membuat fungsi untuk mengupload. Ya. Jadi fungsi untuk mengupload itu juga suatu asynchronous function. Jadi karena dia asynchronous function, maka untuk membuat itu tentu seperti di atas juga pakai future ya. Future namanya underscore upload. Jadi yang mau kita upload itu adalah file daripada yang kita bikin di atas. File image file. Nah, ini mau kita upload nanti hasil daripada. Oke, ini asin. Oke. Ini nama fungsinya, fungsi upload. Kemudian pertama kita deklarasi dulu suatu variabel var. Nama variabelnya kita taruh aja stream. Var stream sama dengan HTTP. Nah, karena kita menggunakan fungsi HTTP, ini harus kita HTTP belum ya. Oke. Ini harus kita download dulu dan kita gunakan dependensinya HTTP. Jadi masuk kita ke pubdev ini, kita masuk ke HTTP, cari HTTP di sini, ini, kemudian installingnya itu ini dependensinya ya. Kita copy terlebih dahulu ke pubspec. Ini belum bisa, saya remark dulu biar tidak merah-merah dia. Oke, pubspec. Ini HTTP. Oke, kita taruh dulu di dependensinya, kemudian kita impor ini
HTTP-nya. Copy, kita impor dia ke script kita di sini, ya. PS HTTP. Oke, kemudian tadi ini kita download dulu get package-nya. Download dari internet ke lokal komputer kita di mana kita mendevelop scriptnya. Setelah itu nanti bahwa fungsi HTTP-nya itu baru bisa berfungsi. Oke, kalau sudah kita coba lagi. Nah, ini dia tadi ya. HTTP byte stream delegating stream. Delegating stream. Hapus. Delegating stream. Ini. Dah. Wait, kenapa dia lepas? Kita ulang sekali lagi. Delegating stream. Buka turun. Oke. Image file. Dot open read. Tapi delegating streamnya kok masih merah ya? Is not defined image upload. Wait. Apa dia nih? Delegating stream. Oh. Ini service. Ya, service-nya Flutter service ini delegating stream. Is not when image upload underscore image upload. Mana ini image upload? Wait. Image upload. Future file, image file, asin. Image file. Variable stream. TTP. Kenapa dia ini tidak menangani? Wait. Coba kita ulangin ya. Ini kita clean dulu. Clean.
get, print sekali lagi. Oke, pubget, pubget. Oh, yes. Jadi dia tidak dapat tadi dari sineran. Kita taruh di sini, ketahuan dia apa yang harus kita perbaiki. Jadi katanya pet 183 itu tidak sesuai ya, forbidden. Jadi kita gunakan pet 182. Coba kita tengok sini. Pet 183 tidak mau. Jadi kita taruh pet 182. Oke, ini kita download lagi. Download. Ini satu sudah, apa masih ada yang tidak kompatibel? Oke, coba nanti kita ulang lagi ya. Oke, lagi proses. Kita tunggu rekan-rekan. Oke, coba apakah masih ada yang ini? Coba kita get lagi. Oke, kalau dia sudah running well, coba kita masukkan lagi di var stream sama dengan http dot byte stream delegating nggak mau dia delegating belum, apa yang salah ini? Delegating stream, delegating stream. Baterai habis. Wait. Delegating stream. Petnya udah tadi. Lagi kurangnya. Coba kita run dulu di sini, apa nampak yang kurang nih. Sin sama pet tadi udah ya. Asin. Oh, ada yang belum kita download. Ya, baik rekan-rekan. Jadi kita kan di sini menggunakan asynchronous, tapi asinnya belum kita download. Jadi kita masuk lagi sini asin ya. Ini asin. Sorry, http pula. Asin. Ini. Kemudian installing. Ini dependensiesnya ya. Copy. Oke, pubspec. Asin. Ini belum. Kita get.
package-nya, kemudian di impornya ini kita copy, tambahkan ke main script kita di sini. Ini ya. Oke. Dia lagi proses download. Kita coba tengok. Setelah di-download nanti kita lihat asinkronus. Jadi kalau pekerjaan integrasi ini ya cukup banyak mengambil waktu kita ya. Jadi setiap step apa yang kita lakukan harus kita tengok apakah ada yang error, apakah ada yang tidak kompatibel. Nah, pada case ini itu asin ya. Kita tidak boleh katanya dua ini forbidden. Ya. Tidak boleh di 210.0. Kita menggunakan 290. 210 nggak bisa, kita pakai 290. Oke. Ini kita downgrade dia. Lalu ini harus kita get package atau kita download biar dia kompatibel. Ini ya. Jadi sudah dua yang tidak kompatibel, yang ini tadi satu, sama satu lagi tadi apa tadi pet ya. Jadi kita downgrade itu sesuai apa namanya versinya itu sesuai dengan environment yang ada di laptop kita. Misalnya dia apa namanya sini SDK-nya ataupun apa namanya Flutter kita versi berapa itu nanti kan banyak menyesuaikan gitu ya. Jadi di komputer saya dengan di komputer rekan-rekan belum tentu sama. Jadi kalau misalnya kita lihat, oke misalnya saya taruh dulu kita lihat Flutter dokter. Ini bisa kita melihat pada masing-masing Flutter kita itu environment yang terpasang di dalam itu apa saja gitu supaya menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya waktu kita download package. Jadi misalnya saya membutuhkan tadi di sini 290, bisa jadi rekan-rekan menggunakan 210. Nah, jadi tergantung environment yang kita pakai di sini. Jadi bisa kita tengok di apa di Flutter kita versi berapa, Flutter dokter. Jadi kita ketahuan visual code-nya berapa ya kan. Kemudian kita Flutter kita, Visual Studio kita versi berapa, Flutter-nya saya menggunakan yang stabil 3310 gitu. Jadi versi ini no issue found ya, tidak ada isu yang ditemukan. Jadi saya tadi menggunakan 290, bisa jadi di rekan-rekan menggunakan 210 atau bisa jadi 280 atau berapa. Jadi tolong dilihat di error report-nya atau message-nya apa yang dibutuhkan di sana gitu. Oke, kalau ini sudah, kita kembali ke sini ya. Kita lanjutkan tadi di sini ya. Oke. Kita buka lagi stream ini. Delegating stream. Image file dot open read open ini bisa kayaknya. Oke. Nah, jadi dia sudah tidak merah karena tadi ada file-file package yang dibutuhkan tapi versinya tidak sesuai. Setelah kita ganti versinya atau kita revisi, dia sudah berfungsi. Sekarang kita bikin variabel lagi untuk melihat lengthnya. Var length await image file length await image file dot length. Oke.
Jadi nanti kita bisa melihat bahwa file kita itu length-nya ataupun size-nya berapa besar gitu. Kemudian kita bikinlah URI-nya atau URL-nya var URI sama dengan URI.parse ini. Oke, ini kita integrasikan ya ke belakang di sini, ya, ke backend yang menggunakan file PHP. Jadi file PHP inilah yang kita trigger dari Flutter untuk dia melakukan memasukkan data-data ke database dan memasukkan file yang di take picture tadi di sini ke folder gambarnya yang kita ambil tadi. Jadi ini kita ambil, oke, kita lihat dulu file yang dibutuhkan. Jadi saya udah siapkan di D, sum @doc di Flutter 01. Saya siapkan Flutter. Ini Flutter 01 upload PHP. Coba kita lihat upload PHP. Nah ini. Dia cuma satu file, ini untuk fungsi-fungsi yang lain ya, rekan-rekan. Jadi cuma satu aja. Ini dibuka pakai apa aja bisa. Oke. Jadi ini mau kita buka pakai Visual Code juga bisa, biar lebih enak nengoknya. Open with Visual Code. Oke. Jadi ini koneksinya kita lihat dulu satu lagi connection ini. Koneksinya saya menggunakan, kebetulan komputer saya ini IP-nya itu kita lihat dulu CMD ya, IP config. Kok lari ke sini? CMD IP config. Oke, ini adalah IP local IP address saya 192.168.100.100. Oke, kebetulan ini fungsi port ya. Port daripada MySQL saya udah rubah ke 6607. Nah, bagaimana merubahnya ini ada di video saya sebelumnya. Jadi kita prememori saja dulu ini. Jadi masuk kita ke database-nya. Ini dia database-nya ya. 192.168.100. Masuk kita katakanlah ini ke username-nya sama password-nya untuk masuk ke database ini ya. Ini PKR versi 2021. Ini kalau mau kita lihat itu ada di sini di MySQL, di user ini untuk masuk ke sistem kita. Ini dia tadi PKR ini 192.168.100 PKR. Ini passwordnya tadi versi 2021 setelah di encrypt ini dia. Oke, itu untuk masuk ke sistem. Kemudian kita menggunakan database-nya namanya DB Application 1. DB Application 1 berarti ini dia DB Application 1 ini ya. DB Application 1. Kemudian ini dia untuk koneksinya. Nah, kemudian masuk kita ke scriptnya. Jadi script daripada upload PHP ini ya, ini nanti dia ini include tadi koneksinya ya. Yang dia masukkan adalah ini title tadi dia tangkap dari Flutter, dimasukkan ke database dengan field title, kemudian sini fieldnya description. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nanti udah saya siapin di sini untuk image ya. Nanti masuk ke image kan bisa kita lihat sekali lagi. Ini mana dia nih? Insert into image ya. Berarti nama tabelnya itu image. Ini image ya. Kemudian ini dia title, description, image. Ini ID-nya yang auto increment. Oke, ini datanya masih blank, nggak ada ya. Oke, jadi dia tangkap nanti
field title, description, kemudian image itu path-nya ya. Nama daripada image atau picture-nya tadi itu apa, dia tangkap, kemudian ini dimasukkan ke dalam database. Masukkan ke dalam database. Sementara basic daripada file image tadi itu dia dimasukkan ke dalam directory uploads. Nah ini sini. Jadi oke, kita lihat dulu sini, ini ada upload. Ini kita hapus dulu. Jadi nanti dia akan masukkan ke sini. Nah, uploads, directory uploads. Oke. Jadi inilah yang akan dijalankan nanti gitu. Oke, kita kembali ke Flutter kita. Main Flutter nih. Oke. Jadi ini adalah nama filenya yang tadi. Oke, jadi saya masuk http://IP-nya tadi 192.168.100.100. Nah, kemudian ini saya untuk browsernya atau untuk HTTP-nya, HTTP untuk port HTTP maksud saya, kalau di portnya kan 80, tapi punya saya udah saya ganti 8087. Bagaimana menggantinya ini? Kebetulan saya sudah menggunakan port 8087. Jadi kalau dia masih default nggak perlu pakai port aja, udah dia mendefinisikan ke port 80. Tapi supaya saya tidak ganti-ganti lagi, tetap saya pakai port 8087. Oke, setelah itu tadi masuk ke folder Flutter 01. Yang ini tadi Flutter 01 ya, sini. Ya kan? htdoc Flutter 01. Kemudian baru mana dia? Oke, ini baru masuk ke upload.php. Ya, jadi ini dia tadi. Oh, sorry. Ini upload PHP, ini ya. Ini htdoc Flutter 01 upload PHP. Baik. Jadi yang ini karena sudah tadi, oke, kita close dulu ini sama connectionnya, karena udah tidak kita butuhkan lagi, itu hanya untuk menjelaskannya saja ya. Oke, jadi ini adalah address daripada file nanti yang akan di-trigger oleh Flutter. Kemudian kita bikin lagi variabel untuk request itu, var request sama dengan http multi-part request. Ya, kenapa multi-part request? Karena kita tidak mau mengirimkan hanya file saja, karena di sana image juga kita kirim ya gitu. Jadi dia multi-part request gitu. Oke, ini yang kita ini adalah menggunakan post URI, URI. Oke. Kemudian kita bikin lagi satu variabel var multi part file. Ini hanya nama saja ya, multi part file sama dengan http multipart file. Jadi ini yang sebelah kiri ini menyesuaikan aja dengan ini biar nggak repot-repot lagi. Tapi kalau mau dikasih file nama lain pun tidak masalah, karena kita mendeklarasikan variabel. http multipart file. Oke, image ya. Tadi, oke, selain image tadi itu kita juga stream ya. Stream. Kemudian tadi di atas apa lagi selain stream tadi? Length yang udah kita deklarasikan.
Oke. Kemudian file name. Oke. File name ini base. Nah, ini base name. Image file yang di atas tadi ya, ini image file. Oke. Oke. Tinggal kita sekarang request fieldnya. Request field. Nah, fieldnya ini hati-hati rekan-rekan, ini dia case sensitif. Jadi field-field yang ada tadi itu satu title huruf kecil semua ya. Ini merefer ke sini. Nah, ini title, description. Jadi title ya sama dengan C title tadi ya, text. Dot text. Oke. Request field description huruf kecil semua. Description. Jadi kalau salah nanti itunya, dia nanti isinya akan blank. Kalau kita don't care masalah huruf besar huruf kecilnya gitu, karena dia Flutter ini case sensitif, jadi harus sesuai. Kalau huruf besar huruf kecil gitu. Oke, satu lagi filenya request file. Itu kan fieldnya tadi ya, request file. Multipart file. Oke. Jadi ini tadi yang ini ya, ini merefer ke sini multipart file. Jadi requestnya sudah. Kita ini sekarang responnya tadi, var respond sama dengan await request send. Request dot send. The value of local variable response is not used. Oke, dia belum pernah dipergunakan. Nanti kita pergunakan saat katakanlah saya menjelaskan nanti berikutnya, pada saat dia ditekan tombol apa di sana dipergunakan. Oke, kita rapikan dulu sedikit. Ini adalah upload. Jadi fungsi upload itu pada saat nanti kita tekan ini upload sini, dia akan mengirim ini ke file PHP di sini, dan file PHP memisahkan mana yang basic daripada atau file image-nya yang di take picture tadi, sama title, description, sama informasi mengenai file ini tadi. Oke, coba kita kembali ke script. Oke, ini udah siap ya. Berikutnya adalah kita membuat yang ini take picture tadi. Jadi pada saat kita tekan tombol di sini, kita pilih take picture-nya, dan sebelum nanti dikirim ke backend ataupun ya ke server kita, dia ditampilkan dulu di screen. Jadi itu kita kerjakan dulu. Itu berarti dia harus di bawah ini, di bawah take picture. Nah, kita tengok dulu take picture-nya ya, take picture. Nah, ini take picture. Ya. Nah, jadi kita showkan di sini. Show picture file on the size box screen. Oke. Jadi taruh ini size box.
Ini ya. Oke. Ini child. Oke. Jadi yang akan kita tampilkan nanti di sana pada saat kita apa namanya? Kita tekan tombol picture itu, ya. Ini image-nya tadi yang di atas, image 5G. Oke, ini image file. Oke. Filenya itu adalah picture file yang di atas. Jadi ini saya bikin dulu ya, picture file, the argument file, tanda tanya cannot assign to the parameter file. Oke. Ini oke. Kenapa picture file? Jadi di sini tadi kan udah kita deskripsikan atau udah kita parameterkan picture file, ini picture file. Ya kan? Jadi ini kita set state pada saat dia kita tekan tombol, ya ini kan pada saat nanti kita tekan tombol ini di sini, tekan tombol take picture di sini, dia akan menginsert ke size box tadi. Oke, ini yang merah karena ininya kurang ya, komanya di atas belum kita taruh tadi. Oke, ini picture filenya. Oke, tingginya kita definisikan dulu biar nggak terlalu besar nanti gambarnya. Itu height di height. Ini kita taruh berapa cepet misalkan. Nanti kalau kurang lebih bisa kita ini. Oke. Kemudian dia kalau belum ditekan dia supaya tidak error ya kan. Jadi kalau misalnya ini kita tidak taruh if else-nya itu ya. Ini nanti belum apa-apa sudah error karena kita belum tekan dia jangan ada ini. Jadi ini harus kita oke, kita taruh if else-nya itu, kita bungkus dulu dia dengan di sini refactor container. Oke, ini. Oke, ini ya. Oke, refactor container di sini. Jadi kita mau tadi kan picture file di sini ya. Oke, ini picture file ini kan, picture file. Jadi kita bikin dulu apa istilahnya? Benar salah. Boolean-nya, picture file. Picture file sama dengan null. Oke. Ini tidak null. Ini. Jadi dia kalau null, dia masuk ke container aja, blank begitu aja. Container. Nah, ini. Tapi kalau dia tidak null, dia melakukan ini. Di size box ini masukkan picture yang kita tik tadi. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita mainkan. Jadi pada saat dia coba kita reload, kita tampilkan dulu ini ya. Jadi pada saat nanti ditekan take picture, coba kita masukkan dulu mana take picture. Take picture. Oh ini dia. Jadi pada saat take picture dia akan menjalankan image kamera di sini. Underscore tadi image kamera mana dia? Sebelum ini kita kasih dulu batasnya ya biar enak. Kasih batasnya di bawah di sini. Ya ini image kamera. Jadi pada saat dia take picture ditekan, image kamera dijalankan. Oke. Image kamera, buka kamera, tekan pilih, nanti dia menginsert di sini picture yang kita ini. Oke. Kemudian isi title, isi description, tekan upload, nanti dia akan mengirimkan data-data tersebut ke backend. Jadi kita cari dulu sini upload image. Nah ini upload image di sini ya. Oke, di sini berarti dia akan menjalankan
Yang ini tadi load image file. Upload. Picture file. Oke, kita run. Jadi feature file itu sini kan udah kita definisikan tadi ya. Ini upload sini, kemudian feature file. Kita run dulu. Oke. Kita run dulu karena semua udah kita isi. Sambil kita perhatikan apakah ada yang kurang. Oke. Pada saat dia tombol upload image data ini di sini ya, ini menjalankan. Oke, kita kasih dulu tulisan untuk sementara, print dulu ya, print. Oke, kita kasih saja di sini informasi image and data uploaded. Ini just informasi. Nanti setelah itu pada saat dia nanti ini kenapa dia tidak, oke udah. Jadi ada merah, oke dia sudah ini lagi proses. Setelah ini nanti tampil, baru pada saat ini ditekan dia akan masuk ke page ini bahwa proses sudah dilakukan, dan kita lihat nanti hasilnya di dalam database. Bila diproses, kita tunggu rekan-rekan. Oke, coba kita tengok. Take picture. Oke, ini kita pilih picture-nya. Jadi kalau kita pakai kamera nanti ya bisa kita arahkan kemana. Ini seolah-olah pakai virtual device itu ya, beginilah caranya. Kita select. Oke, dia menginsert di sini. Inilah yang size box tadi yang tingginya 100 kita taruh. Jadi kalau kita tidak taruh tingginya, kita batasi, dia akan nanti melebar ini gambarnya atau image-nya. Oke, di sini kita taruh title 00. Description 00. Ini kita tengok nanti dia harus mengisi di sini. Kita cek dulu di sini datanya. Ininya kita refresh, blank ya. Ini pada saat ditekan dia nanti akan ngisi ke sana. Oke, saya tekan tombol upload di sini sambil kita tengok di sini apanya. Responnya apa di sini. Tekan upload. Belum ada. Coba kita tengok upload. Ini print image. Kita tengok database-nya. Sudah masuk ke database rekan-rekan ya. Sudah masuk title 00 di 00, tapi ini kenapa dia tidak ada? Informasi bahwa ditekan itu nanti akan mengirimkan informasi nanti di sini. Oh, ini harusnya di atas barangkali. Jadi pada saat ini diproses, ini udah nggak sempat lagi diproses sehingga tidak ada informasi bahwa itu sudah diproses. Oke,
Jadi kalau ini misalnya kita tekan, misalnya kita taruh aja untuk image yang kedua ya, kita pilih misalnya ini 01, ini 01, kita taruh sini printnya di sini. Oke, kita hot reload. Oke, sekarang saya upload. Nah, image and data uploaded. Image and data uploaded. Jadi image sama data udah terupload, ada informasi di sini, kita tengok di sini. Title 01, description 01. Kita refresh. Title 01, description 01. Jadi sudah masuk dia ya. Ini posisi nama filenya. Dan kita bisa juga tengok filenya tadi jadinya 2 ya. Tapi karena filenya sama, satu aja dia. Kenapa? Karena tadi kan menggunakan ini juga sama, kecuali nanti kita rubah dia atau kita pilih lagi, baru kita create lagi. Misalnya ini kita pilih. Ini kan bisa kita geser-geser sebenarnya. Alt to move. Mana alt ini? Ini nah, bisa kita geser-geser. Nah, ini pasti beda dia. Take picture. Oke. Ini kita kasih namanya title 02. 02. Description 02. Oke, ini kita upload. Nah, masuk sini ya, karena filenya beda. Di sini di database kita refresh, pasti udah 3 dia. Nah, ini 02. Oke, rekan-rekannya sudah masuk dia. Nah, sekarang ini oke, kita apa dulu ke bawah. Ini dia tadi ini. Oke. Selanjutnya kita membuat bahwa apabila dia nanti kirim, dia akan mengirimkan data ke page yang berikutnya. Jadi oke, sebelum saya masuk ke sana, saya tunjukkan dulu ya apa yang telah kita lakukan tadi, biar step by step. Ini oke ya, diklik tadi masuk ke sini. Nah, ini urutannya nomor 1 tadi. Ini kita bikin apa namanya, image kamera upload kamera 1. Oh, itu namanya. Oke. Nomor 1 ya. 1A, 1A ini uploading kamera untuk masuknya di sini. Nomor 2 itu title, nomor 3 itu description, nomor 4 itu upload. Masuk ke sini ke PHP nomor 5, baru di split 5A ini folder atau fisik daripada file, nama file gambarnya tadi atau image-nya, ini teksnya gitu. Oke, ini pembuatan sebelumnya. Ini masih sama, integrasi cara membuatnya. Kemudian ini oke, ini tadi bersama saja ya. Ini adalah saya mesampaikan. Kemudian ini adalah upload. Nah, sekarang apabila kita tadi itu kan sudah upload, ada informasi bahwa itu sudah jalan. Nah, sekarang kalau kita mau melakukannya, mengirimkan dia ke page berikutnya itu, nah ini kita lakukan di sini. Oke, jadi kalau mau kita lakukanlah dia nanti. Ini masih print juga, tapi nanti bisa kita insertkan di sini navigator supaya masuk. Ini apabila sukses ya, biar masuk dia ke page yang sudah kita persiapkan. Oke, kita masukkan dulu sini di ya di sini tadi ya. Ini if
if response sama dengan 200, print sukses. Artinya uploadnya tadi sukses ya, upload sukses. Kemudian else print upload fail. Oke. Ini bisa, oke, kita reload dulu. Nanti ini kita titik komanya dulu. Nanti akan kita insertkan dia di sini untuk masuk ke page yang ini, upload sukses ini. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau upload suksesnya udah keluar dia, oh ini ada error. Apa yang tadi ya? Oke, kita reload. Sini kita kasih misalnya 03. Sini 03. 03 belum ada tadi di sini. Oke, masih 02 ya, 00, 01, 02, 03 sini. Tapi yang kita harapkan adalah ada tulisan nanti di sini upload sukses, supaya nanti bisa kita arahkan dia masuk ke page upload sukses di sini. Tekan tombol upload fail. Nah, berarti di sini fail di uploadnya. Coba kita tengok di sini. 3, 4. Sorry, apa yang salah ini? Upload sukses, upload fail. Tapi respon status. Ini kita taruh yang 43. Oke, kita kasih 55 lagi di sini. 5 biar jangan 5. Oke, kita upload sukses. Ya. Kan memang sukses tadi kan lari dia sedikit, dia fail katanya, padahal sukses gitu. Ini kan sukses 55. Kita tengok di sini apakah ada. Ada 55. Oke, sekarang di sini tinggal Sekarang di sini tinggal kita buatkan navigasi. Apabila sukses dia akan masuk ke upload sukses ini, akan nanti ada tampilan sukses kayak gini. Oke, jadi kita masuk sini. Kita buatkan navigator push di sini. Navigator push. Rutenya yang mau kita tujukan itu adalah material page route. Material page route. Oke, material page route itu tinggal buildernya kemana. Ini kita tengok di sini ya. Upload sukses itu di myapp01. Nama kelasnya myapp01. Jadi sini konteks myapp01. Tapi harus kita import dulu dia.
Ini upload suksesnya harus kita import terlebih dahulu, ya, import. Kalau enggak pasti enggak dikenal kan? Namanya di sini upload sukses. Upload sukses. Oke. Upload sukses di sini. MyApp01 fungsi. Image upload. Apa yang salah ini? Coba kita ulangin ya. Navigator push. Salah lagi. Navigator dot push. Oke. Rootnya konteks material page root. Page root. Konteks my app 01. Kok nggak di-tag ini? My app 01. Coba kita tengok dulu. Apakah ini my app 01? Oh, my app 1. My app 1. My app 1. Oke. Konteks diskontek. Oke. Sudah hilang merahnya. Hot reload. Sekarang kita taruh, misalnya kita buka yang baru aja lah, buka yang baru. Ini merubah ini ke ini. Take picture. Oke. Kemudian di sini 06. Sini 06. 06 di sini. Kita tengok dulu apa sudah ada. Belum ada ya. Oke. Tekan sini. Oke. Upload sukses. Sudah masuk dia ke sini yang sukses tadi, ada tulisan sukses ini. Ini sukses. Jadi ini bisa kita lihat di database yang 06 tadi, 0606 sudah berhasil ya. Kemudian ini file apanya di sini ya. Jadi kalau ada beberapa kali kita menggunakan file yang sama, dia tidak menyalin lagi, dia karena sama filenya. Tapi kalau kita bikin file baru, dia akan menyalin file baru. Jadi demikian rekan-rekan untuk proses, katakanlah yang tadinya video sebelumnya itu kita hanya membuat format ini untuk UI-nya, daripada untuk upload image itu untuk tag picture-nya ada tombol, ada text field 2, kemudian untuk mengirim ke backend. Dan di sini kemudian setelah kita proses, ya kan, kita proses, kemudian ada beberapa dependensi yang harus kita ambil. Cara mengambilnya juga tadi udah saya demokan. Kemudian kita impor di sini di script kita. Oke, jadi kemudian kita lanjutkan aja sambil selesai sedikit lagi ini. Ini seperti biasa kita menginsert deklarasi ataupun script kita itu kita taruh di class underscore sini. Jadi di bawah sini yang putih ini, di sini kita lakukan tadi script kita.
Oke, ini adalah summary yang tadi yang kita lakukan tadi ya, untuk melakukan misalnya membuat fungsi image kamera yang asinkronus itu. Ini step-stepnya kita lakukan dulu ini, kemudian eh, kita lakukan ini, kemudian baru ini. Ini berguna bagi rekan-rekan yang pemula ya, karena kalau langsung kita lakukan, kita klik satu persatu misalnya dari atas ke bawah begini, itu bakalan error dia. Jadi ada step ini apa yang harus dilakukan. Kemudian ini adalah fungsi asynchronous juga untuk upload, itu untuk mengirimkan data sama image dari front end ke back end. Nah ini dilakukan, ini IP komputer yang kita tuju, kemudian ini file PHP-nya yang di back end-nya ya. Kemudian di sini tadi kita tambahkan satu navigator ya, apabila dia respon status code sama dengan 200 status sukses, dia akan bisa masuk ke page salah satu page atau mau untuk menampilkan tulisan apa di sana. Ini database-nya, rekan-rekan. Kemudian ini file phishing-nya yang dikirimkan di sini. Ini adalah file daripada PHP-nya. Saya taruhkan sini, barangkali rekan-rekan butuh mana tahu mau di capture-nya untuk menaruhnya. Tapi nanti beberapa yang penting-penting yang besar-besar akan saya siapkan di deskripsi sehingga rekan-rekan bisa download. Nah, ini apanya? Oh, ini yang di awal dulu ya, bagaimana kita melakukan desain untuk membuat ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah jadi bisa juga kita lihat di desainnya, desain layoutnya atau widget tree-nya, nampak kita lihat di sini. Nah, sementara yang posisi kanan adalah ini pada saat kita tekan take picture ini supaya menginsert dia di sini apa ya, if else-nya beginilah kalau di dalam script yang harus kita lakukan. Oke, demikian kawan-kawan video kali ini untuk melengkapi. Pada video sebelumnya hanya membuat form, ini video untuk melengkapi video sebelumnya. Kalau nggak salah apa itu 005 ya, nanti ini 0 ada apanya A-nya, ini B-nya gitu, untuk biar bisa dia satu paket yang ini tadi sebelumnya yang ini ya, itu paket sebelumnya ini yang berikutnya, karena ini udah kita siapin dari yang membuat ini. Nah sekarang ini tadinya ini sudah ada, kita mengintegrasikan dari front end ke back end. Nah, jika ada yang kurang jelas tanya silakan komen, dan bagi rekan-rekan yang kira-kira bahwa video ini ada bermanfaat ya tolong di subscribe dan juga di like agar bisa lebih semangat lagi kita membuat video-video sebelumnya. Dan barangkali sambil jalan ini barangkali untuk request dari mulai start yang kecil-kecil lah ya, rekan-rekan ada yang request silakan. Kalaupun tidak ada yang request, saya udah siapin juga beberapa antrian list video yang akan saya upload berikutnya. Demikian kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.